Salam sejahtera, saudara sekalian. Kembali kita hari ini hari keempat di dalam kita melakukan doa puasa membuka tahun ini. Kita kembali belajar dari firman Tuhan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita, jemaat Allah, pada tahun ini. Hari ini kita akan membaca di Kisah Para Rasul pasal 8. Kita sebelumnya sudah belajar bahwa Allah melakukan mujizat yang Dia anugerahkan. Ya, ada anugerah, karunia dan mujizat yang bertujuan untuk menyatakan kehadirannya dan kuasanya dalam hidup kita dan untuk memajukan kerajaan Allah di muka bumi. Dan kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan kita untuk menunjukkan kuasa dan kebaikannya. Kita juga sudah belajar bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kita untuk menunjukkan kebaikannya dan kemuliaannya dengan memenuhi kebutuhan kita secara ajaib. Hari ini kita akan belajar bahwa Allah adalah Allah yang membimbing kita melalui cara yang supernatural, cara yang ajaib untuk memenuhi tujuannya dalam hidup kita. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Allah mencari yang mau, bukan yang mampu. Pernahkah saudara mendengar ungkapan ini? Seringkali ketika kita mendengar atau kita mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita lalu menyadari bahwa dalam kehidupan kita banyak tantangan untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Ketika Filipus mendengar malaikat Tuhan, dia berangkat. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sida-Sida Ethiopia sudah sejak zaman raja-raja dan kitab para nabi disebutkan bahwa orang Ethiopia sudah melakukan ibadah ke Yerusalem. Dan Sida-Sida ini sedang dalam perjalanannya. Ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Awalnya tuntunan dari Tuhan bagi kita terkesan sangat general. Tadi kita tahu bahwa memang cukup spesifik. Tuhan berkata kepada Filipus untuk pergi ke sebuah jalan. Tapi titiknya di mana? Tidak tahu. Roh Kudus atau Allah sendiri menuntun Filipus untuk pergi ke suatu jalan. Tetapi ketika dia di dalam tuntunan Tuhan, yang awalnya terkesan terlalu umum, Allah, Roh Kudus, Allah sendiri akan menuntun kita dalam langkah yang lebih spesifik, seperti Paulus. Kemudian di dalam perjalanannya, Roh menuntun dia untuk melakukan hal yang lebih spesifik. Lalu apa respon Filipus terhadap hal itu? Kita lihat di ayat 30. Filipus segera ke situ. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Dalam tuntunan Roh Kudus, dalam tuntunan Allah, kita akan menemukan orang lain yang butuh pertolongan. Seperti Sida-Sida yang tanpa intervensi Allah dapat hidup dalam kesulitan. Kalau Allah tidak mengintervensi Sida-Sida tersebut melalui Filipus tidak diintervensi oleh Allah dengan tuntunannya, mungkin Sida-Sida itu akan pulang sampai ke Ethiopia dengan kebingungan. Tetapi Filipus dalam tuntunan Allah kemudian bertemu dengan orang yang membutuhkan. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kita melihat bahwa ketika dalam perjalanan ada Filipus yang datang dan kemudian berbicara dengan dia, memulai percakapan, ya, dia menanyakan kepada Sida-Sida tersebut dan Sida-Sida tersebut akhirnya terbuka dengan kebutuhannya bahwa bagaimana mungkin dia mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan. Lalu akhirnya dia mengundang Filipus untuk naik dan duduk dan menolong dia. Lalu kita lanjut ayat 31. Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus di ayat 34,
Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Itu di ayat 25. Dalam tuntunan Allah, orang lain akan mengalami Injil Yesus. Ketika Allah menuntun kita, dan kemudian kita bertemu dengan orang yang butuh, akhirnya orang tersebut mengalami Kristus, mengalami Injil Allah. Ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Dalam tuntunan Allah, kita mungkin saja tidak sempat merayakan sukacita bersama orang lain. Lihat tadi Filipus, dia sedang menjalani hidupnya, tetapi ada tuntunan Allah yang mengintervensi dia, sehingga ia taat dan dia berjalan ke satu jalan yang sepi, dari Yerusalem turun ke Gaza, yang sebenarnya kalau dilihat itu bukan jalan umum dan bukan jalan besar, jalan yang sepi. Dan kemudian bertemu di sana ketika Roh Kudus kembali mengarahkan dia dengan hal yang spesifik, datangi orang itu. Filipus bertemu dengan orang itu dan bertanya kepada orang itu. Dan orang itu terbuka kepada Filipus kalau dia butuh untuk dijelaskan. Dia punya kebutuhan untuk ditolong. Kemudian Filipus menolong dengan menceritakan atau menjelaskan apa yang sedang dia baca. Tetapi kesannya bahwa tidak ada tempat untuk Filipus mendapatkan terima kasih dari orang itu. Kita mungkin tidak sempat merayakan sukacita bersama orang lain. Filipus tidak sempat merayakan sukacita itu bersama dengan sida-sida tadi. Atau bahkan kita sama seperti Filipus, kita tidak ada kesempatan orang lain berterima kasih kepada kita untuk apa yang kita lakukan oleh tuntunan Roh Kudus terhadap orang tersebut. Mungkin saja mereka tidak sempat berterima kasih. Tapi orang yang mengalami Allah akan mengalami sukacita dalam perjalanan mereka. Sama seperti sida-sida, perjalanannya itu masih panjang. Dia masih di jalan antara Yerusalem turun ke Gaza dan meneruskan perjalanannya kembali ke daerahnya di sekitar, kalau di dunia modern itu sekitar Sudan dan Ethiopia, di lokasi kerajaannya. Dan masih panjang perjalanannya, tetapi orang tersebut, sida-sida tersebut, melanjutkan perjalanan dengan sukacita. Kemudian ayat 40, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Kita melihat bahwa dalam tuntunan Roh, Filipus kembali berjalan dan kemudian melanjutkan apa yang menjadi apa yang dia lakukan sebelumnya, itu memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Kembali ke ungkapan, Allah mencari yang mau, bukan yang mampu. Kabar kurang enaknya, kurang nyamannya adalah ketika Allah menuntun kita, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan gengsi kita, bertentangan dengan rasa aman, rasa nyaman kita. Filipus segera pergi mengikuti tuntunan Roh. Tetapi berita baiknya, ketika kita menyadari bahwa banyak tantangan ketika kita melakukan tuntunan Allah, Allah sendiri yang akan melakukan mujizat dan membimbing kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ketika kita mendengar ungkapan Allah mencari yang mau bukan yang mampu, Allah yang akan memampukan kita ketika kita bersedia mengikuti kehendak-Nya. Mari kita mempercayai kebenaran bahwa Allah membimbing kita, menuntun kita, memimpin kita melalui cara yang ajaib, cara yang tidak sesuai mungkin dengan pola-pola yang kita temui sebelumnya untuk memenuhi tujuannya. Cara yang ajaib, cara yang supernatural. Ketika Allah menuntun kita, maukah kita? Ketika Allah menuntun Anda, maukah Anda? Mari kita berdoa. Bapa, kami mau dedikasikan 2023 untuk tujuan kerajaan, untuk tujuan Allah. Dan kami mau dedikasikan tahun ini Tuhan. Dan kami mau
menyerahkan kepada Tuhan. Untuk setiap hari, setiap saat kami hidup dalam tuntunan roh. Roh yang akan menuntun kami ke kiri, ke kanan. Maju, berhenti. Roh yang menuntun kami. Dan biar roh menuntun kami dan kami taat. Kami bersedia Tuhan. Tuhan tuntun kami. Tuhan bimbing kami. Dan ketika kami melihat bahwa ketika kami taat kepada Allah ada tantangan, kami dibangkitkan semangat kami bahwa Allah akan menyediakan dengan ajaib apa yang kami butuhkan untuk menolong orang lain, untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kami. 2023 menjadi tahun yang penuh mujizat Allah, yang penuh dengan kejadian-kejadian ajaib dalam hidup kami, karena kami bersedia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah Allah, Allah yang melakukan mujizat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.